Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kok meneng baik Sallallahu alaihi wasallam. Maulidan. Bapak-bapak diam baik bu. Ibu ada yang kedengeran. Kesimak bapak-bapaknya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'adul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyya wa ta'zimah hadratil mukarramin, para asatidz, para tokoh, wabil khusus yang sangat saya hormati akhinal aziz Al-Ustadz Ahmad Sofyan. Semoga selalu senantiasa ditambah-tambah kebarokahannya oleh Allah. Yang sangat saya hormati pimpinan Majlis Ngopi. Apa tuh ngopi? Kang Oban, semoga dikuatkan dalam membimbing majlisnya, diistiqomahkan dan ditambah-tambah barokahnya. Yang sangat saya hormati pimpinan hadrah kita, Bapak Ustadz Yahfi, Bapak Ustadz Naf'an, dan yang baru datang Ustadz Arab. Semoga para asatidz semua ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada pimpinan wilayah, Bapak RW Solis dan Bapak RT Solih. Semoga pemerintah kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan pemerintah yang amanah, sayang kepada kita. Amin ya robbal alamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan ke manusia agung Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya. Wis mangane. Wis durung. Ayo mangan dipit lah. Lamun bapak-bapaknya pada mangan bulannya harapan ini. Ya bapak-bapak makan dari tadi udah capek dari sore ya. Baru saat sekarang ini diberikan hidangan. Alhamdulillah. Memang malam ini kan kita mengadakan maulid. Ya Pak ya. Ya Bu. Kita malam ini merayakan maulid. Bukti syukur kita kepada Allah atas Allah memberikan anugerah kepada kita umat Islam. Kita diberikan Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Maka malam ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita selaku umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersyukur kepada Allah. Pak, kalau bersyukur salah apa tidak? Bu, bersyukur boleh apa kagak? Boleh. Bersyukur mah boleh. Insyaallah Allah telah memberikan kita Nabi yang agung, luar biasa. Nabi mah jangankan sudah adanya sudah diangkat jadi nabi, masih dalam kandungan ibunya saja Masya Allah sudah luar biasa. Nih malam ini kan kita merayakan maulid. Sedikit mau saya bahas tentang sejarah daripada kelahiran Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad itu ibunya Siti Aminah, bapaknya Abdullah. Ya ini mau orang nyambung, ditanyanya mulutnya lagi pada ada isinya. Ongko-ongko beda katanya dah. Tanya dewek, jawab dewek. Ya Bu ya, orang ngapa-ngapa dah. Orang apa-ngapa. Ibu Siti Aminah mulai mengandung Nabi kita Muhammad itu Pak Bu hari Senin. Hari apa? Hari Senin. Mulai mengandungnya hari Senin. Di setiap bulan, dari bulan pertama sampai bulan 9, karena dalam riwayat Ibu Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad itu selama 9 bulan. Dari bulan pertama, kedua sampai ke 9, setiap bulannya itu didatangi oleh para nabi. Luar biasa apa kagak? Luar biasa. Luar biasa apa kagak? Luar biasa. Siti Aminah bunting kalau kata bahasa orang Betawi ya, hamil. Bulan pertama didatangi oleh Nabi Adam. Masya Allah, yang datang Nabi Adam. Ibu-ibu waktu hamil bulan pertama yang datangin siapa tuh? Atau pernah ngimpiin siapa? Bu, ngimpiin orang yang baik-baik apa kagak waktu hamil? Mimpi. Kagak. Pantes. Pantes. Jadi di awal hamilnya aja didatangi oleh orang-orang yang soleh. Masya Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh dan selanjutnya sampai terakhir malam ke-9, bulan ke-9 masih didatangi. Masya Allah ya. Lalu pada waktu mau melahirkan Ibu Siti Aminah itu didatangi oleh dua manusia hebat, Siti Asia dan Siti Maria.
dua wanita ini yang mendampingi Ibu Siti Aminah melahirkan. Masya Allah, melahirkan seorang hamba yang mulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas waktu dilahirkan itu hari Senin. Hari apa? Senin. Masya Allah, Senin atau malam Senin baginda Rasul dilahirkan. Diriwayatkan bahwa di saat mengandung Nabi kita Muhammad itu Siti Aminah tidak merasa berat, enggak merasa berat dan tidak merasa nyeri, enggak mual, enggak enak, enggak ngalamin yang kayak begitu pada umumnya manusia. Pada umumnya ibu-ibu kalau hamil ngelihat apa enak ya Bu ya, ngelihat nasi enak, ngelihat bakso enak, ngelihat mie enak, ngelihat bapaknya kagak, ngelihat bapaknya mah. Masya Allah, kadang-kadang ibu-ibu kita makan kalau lagi bunting macam-macam keinginannya. Tengah malam pengen makan yang asem-asem ya Bu. Iya, tengah malam jam 1 Masya Allah pengen makan yang asem-asem, kagak diturutin marah. Pengen makan apa? Pengen makan kidongdong. Ya, kan kidongdong kan lumayan kalau muda mah asem. Lakinya nyari di depan orang ada, warung satu orang ada, sampai ke Cikarang jam 1 beli, agak banyak belinya mah. Mau beli satu malu beli sekilo dah. Nyampe di rumah kata bininya icipin dulu. Lah, udah diicipin ke kidong-dong mau udah ketahuan asem. Pas dimakan sama suaminya asem ya udah pengen ngeliat suaminya makan kidong-dong tengah malam. Kan kurang ajar itu ya. Macem-macem. Tapi Ibu Siti Aminah nggak ada hal seperti itu Bu, nggak ada. Mengapa? Karena yang dikandung itu bukan manusia biasa, nurun ala nurin. Jadi nggak kelihatan gendutnya, nggak kelihatan gendutnya. Kan kalau ibu-ibu kita mah kalau lagi bunting gendut ke depan. Kira-kiranya kalau orang gendut cakep apa jelek? Orang gendut cakep apa jelek? Ini mah lagi ngomong orang gendut. Orang gendut cakep apa jelek? Bapak-bapak yang ngomong Bu, bukan saya. Ya. Masya Allah, udah tidur kagak ada enak-enaknya. Itu kita. Kalau Ibu Siti Aminah mah nggak seperti itu, nggak ada rasa. Masya Allah, nggak ada berat, tidur gimana aja udah enak aja. Karena yang dikandung manusia luar biasa. Masya Allah, dilahirkan malam Senin. Pas lahir, dalam kitab Rawi berjanji itu diterangkan dalam kitab itu. Pas lahir dibawa oleh malaikat, dibawa ke langit, diperkenalkan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit itu baginda Nabi. Masya Allah, secara tarfata ain, sekedipan mata tapi nyampe langit. Kita bisa nggak kayak begitu? Leboro-boro, malaikat atas kehendak Allah brojol. Bukan keluarnya itu bukan dari tempat biasa kita keluar, bukan, kagak sama. Dalam satu riwayat ma baina surrah wa farjiha, ya. Ada dalam satu riwayat di samping di sini dikekempung, kalau kata bahasa orang sini mah enggak melalui lubang itu, kagak. Tuh baginda Rasul lahirnya bukan dari lubang itu. Ya. Masya Allah. Keluar dibawa oleh malaikat, diputer-puterin di atas langit, diperkenalkan, lalu turun kembali. Masya Allah. Tuh,
manusia mulia itu malam Senin. Ya. Jadi ibunya mulai hamil hari Senin, Nabi dilahirkan juga hari Senin, dan Rasul pun diangkat menjadi Nabi hari Senin. Wafatnya juga hari Senin. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Masya Allah. Nabi kita, Nabi Agung, Nabi mulia, maka kita pantas merayakan hari kelahirannya seperti ini. Biarin orang-orang yang lain pada ngomongin kita, pada nganggap kagak bener, biarin. Orang kita mah cinta. Kecintaan kita sudah diakui oleh baginda Nabi. Semenjak Nabi masih ada, udah ketahuan oleh Nabi kita kecintaannya, keimanan kita, kehebatan iman kita kepada Nabi sudah diketahui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasul, tahukah kalian siapakah imannya yang paling aku kagumi? Kata sahabat menjawab, ya imannya malaikat ya Rasul. Gitu. Kata Rasul, bagaimana malaikat imannya tidak aku kagumi, tidak hebat? Mereka langsung tahu keadaan alam ini. Allah menciptakan alam, mereka tahu bagaimana mereka tidak iman dan imannya tidak hebat. Jadi bukan malaikat. Kalau bukan malaikat berarti para nabi dan rasul ya Rasul. Kata Rasulullah, abong be, nabi rasul imannya kagak hebat. Karena wahyu selalu datang kepadanya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan Rasul. Abong kagak hebat mah ya. Maka ulama mengatakan bahwa imannya malaikat itu tensinya la yazidu wa la yanqus. Tensinya, tensi iman, bukan dzatiyah imannya, bukan hakikat imannya, tapi kadar keimanannya. Kalau kata kedokteran mah itu kan ada darah tinggi, ada darah rendah gitu. Bukan berarti orang yang darah tinggi darahnya kebanyakan, bukan. Ya, artinya tensinya, tensi imannya. Iman malaikat itu la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang, stabil. Kalau imannya para nabi yazidu wa la yanqus, tensinya selalu bertambah dan bertambah, tidak berkurang. Termasuk keimanan para sahabat, para aulia itu yazidu wa la yanqus. Kalau iman kita mah yazidu wa yanqus. Kalau lagi begini nih, lagi bertambah keimanan, tensinya, tensi imannya lagi tinggi. Kalau lagi di rumah banyak masalah, yang usul berkurang. Sama ngaji, diajak ngaji, bung, diajak sholat, bung, lagi yang usul. Bukan Nabi dan Rasul, kata Rasulullah. Berarti imannya para sahabat dong. Kata Rasul, bagaimana sahabat imannya kagak aku kagumi, kagak hebat? Mereka melihat langsung wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kata Rasul menjawab, tahukah kalian siapa imannya yang paling aku kagumi? Adalah umatku yang datangnya nanti setelah aku tiada. Berarti di saat Nabi sudah tiada, umat-umat Nabi yang ada, termasuk kita yang sekarang ini, adalah kita ini imannya dikagumi oleh baginda Nabi. Masya Allah, di mana kita enggak kenal Nabi,
ya enggak tahu Nabi, belum pernah, malah belum pernah nyampe ke makamnya Nabi juga kita, tapi keimanan kita hebat. Buktinya kita masih senantiasa percaya kepada baginda Rasul dan cinta. Malam ini kita merayakan kelahiran Nabi, ini pembuktian diantaranya ya Bu ya. Iya, Masya Allah, kita adalah orang-orang yang dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, tuba liman ro'ani wa amanabi. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Tuba, ayo barang, liman ro'ani wa amanabi. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Man lam yaroni wa amanabi. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagialah mereka-mereka yang melihatku dan iman kepadaku. Dan bahagialah mereka yang tidak melihatku, tidak tahu kehidupanku, tapi mereka iman kepadaku. Alhamdulillah. Makanya kita pertahankan keimanan kita ya Pak, ya Bu. Kita warisi generasi kita, anak-anak kita, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita warisi dengan acara maulid seperti ini adalah kita mewarisi generasi kita cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah hakikatnya cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan mendapat jaminan selamat. Alhamdulillah, selamat nanti di akhirat, selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kepada Rasulullah. Kita bercerita tentang Rasulullah saja ya. Rasulullah itu di saat baru ibunya hamil 2 bulan, bapaknya meninggal. Masya Allah, baru di kandungan 2 bulan sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Lalu pas usia Rasulullah 6 tahun ibunya meninggal. Masya Allah, luar biasa. Ujian bagi Rasulullah sangat luar biasa. Ini Pak, kalau orang mau diangkat derajat setinggi mungkin ujiannya luar biasa. Makanya kalau kita lagi diuji sama Allah, yang sadar, yang sabar, mungkin Allah mau ngangkat derajat kita. Ya Pak? Iya. Kalau kita lagi diuji, yang tadinya kerjaan lancar jadi mangpet, jangan nyari kambing hitam. Ya Bu, kalau suaminya kerja pas itu di PHK, jangan cari kambing hitam. Pak, kayaknya di kantor ada yang kagak beres nih Pak. Tahu, coba Pak kita datang ke Pak, ya, ke Mbah, ya, ke orang paranormal. Paranormal. Nyampe dari sono, ya udah. Oh ya pantas ini. Anu ya. Ujung-ujungnya kita tambah dosa. Mengapa?
Yang tadinya kita enggak suudzon kepada seseorang, kita jadi suudzon, ya enggak? Tambah dosa kita belum tentu iyanya, dosa sudah pasti. Makanya yang sadar, kalau kita lagi diberikan sesuatu yang tidak enak, berarti ini Allah mau ada apa buat kita. Begitu. Kadang-kadang kita mau dipindahkan kerja, kadang-kadang kita yang tadinya jadi kuli pabrik mau jadi bos, gitu kan? Bos tahu gejrot, ya. Bos bakso, bos cilok, bos apa aja penting bos, gitu kan? Ya. Masya Allah, yang sabar, yang sadar bahwa di balik musibah ujian, di situ ada rahasia Allah yang buat terbaik untuk kita. Nabi 6 tahun usia, ibunya meninggal. Masya Allah, diasuh oleh kakeknya. Oleh siapa? Oleh kakeknya. Masya Allah, diasuh kakeknya. Siapa kakeknya? Baginda Rasul Abdul Muthalib. Pas usia antara 7-8 tahun, dan ala soal 7 tahun, kakeknya pun meninggal. Sebelum kakeknya meninggal, ini sang kakek Abdul Muthalib memanggil putra-putranya, paman-pamannya Nabi, diantaranya Ki Abbas. Pamannya Nabi nih, Ki Abbas, yang punya anak Abdullah bin Abbas. Ini Umdatul Mufassirin, ahli tafsir luar biasa. Mengapa ini Abdullah bin Abbas menjadi ahli tafsir yang luar biasa? Pas baru lahir ini diludahin sama Nabi, mulutnya diludahin, dijampi sama Nabi. Tuh, kalau kita pengen punya anak cerdas, pinter, bawa atau panggil kiai ke rumah biar nyembur anak kita. Pantas dulu saya waktu masih kecil itu sering dibawa ama emak sama bapak datang ke ustadz, katanya ustadz disembur anak saya biar pinter. Begitu baik orang dulu mah, disembur, suruh mangap, jangan dilepain kata ustadznya, makan. Wah, makan. Untung kagak ada yang kental-kentalnya. Coba kalau ada yang kental-kentalnya. Tapi meludahnya jangan sampai ludah yang banyak, yang penting ada aja, gitu tuh, ya. Yang penting ada bincratannya. Itu kalau ludahnya orang soleh nggak beracun, malah manjur. Karena orang soleh atau para kiai, para ulama itu pewaris para nabi. Nabi pun Nabi itu ludahnya luar biasa. Cuman Nabi mah kalau meludah itu nggak ada bekasnya. Ya. Nabi mah nggak meludah. Seandainya kata meludah pun nggak ada bekasnya. Maksudnya ludah Nabi itu luar biasa. Satu waktu Nabi mau hijrah ke Madinah, di Gua Sur, Nabi mau bersembunyi. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar memeriksa dulu. Sabar Nabi, ya Rasul, nanti saya periksa dulu nih guanya, takut ada binatang berbisanya, gitu. Saking sayangnya sahabat kepada Nabi. Diperiksa, dibersihin, nggak taunya memang iya ada kalajengking. Digigit kalajengking Abu Bakar, Masya Allah, waktu digigit mangga bilang sama Rasul. Pas masuk, udah aman Rasul, siap masuk. Pas udah ada dalam gua, Abu Bakar menggigil, panas dingin. Mengapa? Gigitan kalajengking beracun. Kata Rasul, kenapa kau Abu Bakar? Enggak ya Rasul, enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa kamu pucat? Kamu takut berangkat ke Madinah? Tidak ya Rasul, gitu kan? Kok kamu pucat? Kenapa kamu? Dikasih tahulah bahwa tadi digigit kalajengking.
diunjukin, diludahin nama Nabi, langsung waras. Alhamdulillah, luar biasa ya. Maka pada waktu itu Abdullah anaknya Ki Abbas ini diludahin sama baginda Rasul, dijampi, disembur kalau kata bahasa orang kampung itu, sambil ngomong Nabi, Allahumma faqqih fi hadzal gulam, begitu, Allahumma faqqih fi hadzal gulam. Tuh, Abbas tuh apalin tuh tong tuh. Ya, kalau disuruh nyembur bocah bayi gitu, Allahumma faqqih fi hadzal gulam. Gitu ya. Jangan. Tapi apa lu? Apa tah? Rahasia dong. Bukannya rahasia, kagak tahu. Allahumma faqqih fi hadzal gulam. Ya Allah, cerdaskan. Ya Allah, berikan paham yang luar biasa kepada nih anaknya. Gitu. Pas besar jadi umdatul mufassirin. Kembali lagi, di saat kakeknya Rasulullah yakni Abdul Muthalib mau menjelang wafat, dikumpulkan para pamannya, di antaranya Ki Abbas, Ki Hamzah, terus Abu Lahab dan Abu Thalib. Nyender, iya. Karena 4 anaknya Abdul Muthalib itu semuanya 8. Cuman yang 4 meninggal, yang 4 masih hidup. Di saat itu dikumpulkan 4 orang itu, musyawarah untuk pengasuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdul Muthalib, siapa yang siap jadi pengasuh Muhammad? Kata Abdul Muthalib, karena saya kayaknya sudah seperti ini, sudah tidak bisa apa-apa gitu. Ngacunglah Ki Abbas itu ya, Ki Abbas, saya ya Abah, saya siap ngasuh Muhammad. Kata Abdul Muthalib, kamu sudah susah. Ki Abbas kelempengan waktu itu susah. Sudah, kamu jangan gitu. Ngacung lagi Abu Lahab, saya juga dilarang sama kakeknya, dipasrahkan kepada Abu Thalib ya. Abu Thalib bapak daripada Sayyidina Muhammad. Abu Thalib pamannya Nabi. Ini mah kita cerita Nabi aja udah malam ini mah. Sesuai dengan peringatan Maulid. Kudu tahu tong. Ya. Abu Thalib punya anaknya siapa namanya yang menjadi sahabat Nabi? Aduh, kagak ada duit ya. Kalau ada duit mah kayaknya bisa jawab ini ya. Waduh, duitnya ketinggalan nona di rumah. Abu Thalib itu punya anak namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ama Nabi saudara misan. Ama Ki Abdullah bin Abbas juga saudara misan. Cuman Sayyidina Ali mah dia saudara misan terus diangkat jadi apa? Jadi apa? Mantu. Kagak tahu ya. Maulidan kagak tahu mantunya Nabi Muhammad. Iya, Sayyidina Ali itu diangkat jadi mantunya Kanjeng Nabi, dinikahkan dengan putrinya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Ya. Ayo, saya tanya lagi. Nabi Muhammad itu punya mantu 2. Satu laginya siapa? Satu laginya itu Sayyidina Utsman, sahabat Nabi juga, mantu juga. Pertama Sayyidina Utsman dinikahkan dengan Ummu Kalsum. Ya, dinikahkan dengan Ummu Kalsum. Ummu Kalsum wafat
setelah perang Badar pulang, Sayyidina Utsman dinikahkan lagi dengan Ruqayyah. Anak Nabi itu ada berapa? Anak Nabi ada berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ya, iya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 yang 4 cewek, yang 3 cowok. Gitu. Kita kudu kenal tuh anak-anak Nabi. Giliran ditanya anak-anak Nabi, keluarga Nabi, kita bengong. Ya, kan aneh kita ya. Aneh apa kagak? Aneh. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, ditanya keluarga Nabi, kagak tahu. Lo aneh. Padahal mah kalau kita mengenal keluarga Nabi, kita ada jaminan. Kita dapat rahmat Allah. Ada jaminan rahmat Allah. Dapat barokah dari Allah kalau kita mengenal keluarga Nabi. Tuh, ini mah giliran keluarga Nabi mah kita gak kenal. Giliran ada artis hafal banget, mertuanya, bapaknya, uanya, engkongnya, kakeknya, sampai mantunya, sampai mobilnya, sampai rumahnya, sampai duitnya, sampai hafal kita. Masya Allah, hafal sama artis lah, kagak dapat apa-apa. Kagak dapat apa? Boro-boro dapat rahmat. Ya, boro-boro dapat rahmat. Dikasih persenan dia kagak kayaknya mah. Ada karena sekarang mah ada dibagi-bagi tuh. Bagi-bagi bolu. Itu ya. Bagi-bagi bolu kalau ketemu orang di jalan bagi-bagi. Itu mah TV. Ya, Pak? Iya, TV itu mah. Masya Allah. Kembali lagi. Kita harus peka, ya, jangan ketinggalan informasi tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita mengenal baginda Rasul, keluarga Rasul, sejarah Rasul, kita bakalan tambah cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul, jaminan kita bakalan selamat dunia akhirat. Masya Allah, akan ada jaminan kita syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kalau kita belum tahu, kita beli buku-buku sejarah Rasul. Ya. Anak kita didik di bagian agama agar mereka cinta kepada Rasul. Ini mah kita pada umumnya ngedidik anak cintanya cinta rupiah. Iya apa kagak? Iya apa kagak? Kenapa kita mendidik anak cinta rupiah? Karena cintanya cinta rupiah, cinta duit. Iya, sampai cinta duit. Ya, makanya kita ngedidik anak kita pada cinta duit. Sekolah neng dari TK, SD, SMP, SMA, kesananya ke Pakul, terus pokoknya S1, S2, S3, kawin lagi, doktor kesononya. Bila perlu habis itu jabatan. Tujuannya biar gampang nyengket duit, kan begitu? Iya gak Pak? Iya. Anggapannya kalau kagak sekolah mah susah nyari duit. Kan kita kan begitu. Masih standar satu. Sementara kita lupa mengenalkan anak cinta kepada Rasul. Masya Allah. Nih kita jangan seperti itu, ya. Sudah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan akidah kepada putra-putrinya. Neng, tong, sekarang bapak masih mau ibadah, mau sholat, mau menyembah Allah. Nanti kamu ke depan kalau bapak udah kagak ada, mau nyembah Allah apa nyembah siapa? Itu orang-orang dulu kayak begitu, mengajarkan cinta agama, cinta kepada Allah. Maka anaknya dididik pesantren, ngaji, ya sekolah biar balance.
ngaji iya, sekolah iya, ngaji iya, sekolah iya, begitu. Tuh, maka diajarkan cinta agama. Kita pun sekarang harus mengajarkan putra putri kita cinta agama, ya. Ajarkan putra putri kita, didik putra putri kita cinta agama, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka menjadi deposito abadi buat kita. Ya. Jadikan putra putri kita deposito abadi. Di saat kita meninggal dunia, mereka selalu mengalirkan nilai-nilai kebaikan buat kita. Kalau kita mendidik putra putri cinta agama, cinta Rasulnya. Tapi kalau kita mendidik putra putri kita cintanya barang-barang dunia, nggak tahu ke depannya, nggak tahu kita punya anak jadi deposito buat akhirat atau tidak, ya. Masya Allah. Maka saya berpesan melalui maulid ini, ayo berikan putra putri kita pemahaman agama, mulai dari rumah masing-masing, ya. Al-bait madrasatul ula, kata baginda Rasul. Rumah adalah tempat belajar yang pertama sebelum anak diantarkan ke TPQ, ke pesantren, di rumah dulu, Bu. Terutama ibu, kenalkan anak kita Nabi, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad, ceritakan tentang Nabi, nama Nabi, ya, istri Nabi, orang tua Nabi, kakek Nabi, kenalkan. Malah dalam kitab fikih itu wajib bagi bapak itu mengenalkan Nabi, bahwa Nabi itu dilahirkan di Mekah dan hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Tuh. Itu wajib bagi kita selaku orang tua mengenalkan Nabi semenjak dini anak kita. Semenjak kecil anak kita kenalkan tentang Nabi. Jangan kita kenalkan selain itu. Sebelum kita kenalkan yang lain, anak kita kenalkan Nabi kita, agar mereka cinta kepada Nabi. Ceritakan tentang Nabi terus supaya dia cinta kepada Nabi, ya. Atau kalau anak kita ada suara ingin nyanyikan tentang Nabi. Banyak yang sekarang kan, ya, seperti anak-anak Nabi ada 7 orang, gitu kan, ya. Kesannya mas saya kagak bisa. Itu lagu anak-anak, bukan lagu orang tua. Kalau lagu orang tua malah lagi lagunya, ya, I love you, gitu, ya, lagunya. Orang tua mah, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah mendatangkan Rasul dari jenis kita, mendatangkan utusan supaya utusan ini bisa kita ikuti, bisa kita contoh, maka didatangkan dari jenis kita manusia. Mengapa Allah menciptakan Rasul dari jenis manusia? Supaya kita bisa mengikuti. Masalahnya kalau Allah mengutus Rasul dari bangsa malaikat, kita kagak bakalan bisa ngikutin, Bu. Kagak bakalan bisa. Masya Allah. Malaikat mah kalau udah berdiri sholat kagak bakalan berhenti. Berdiri itu kuat, bukan sejam, bukan sehari, tahunan, malah ratusan tahun kuat malaikat berdiri. Lah kita kalau utusannya dari bangsa malaikat, nyerah kita. Banyak orang yang lari dari Islam, ya enggak? Iya. Maka Allah mengutus Rasul dari bangsa kita manusia supaya kita bisa mengikuti. Maka manusia makan harus mengikuti cara makannya
Rasul gitu. Manusia tidur mengikuti cara tidurnya Rasul, karena Rasulnya manusia sama tidur juga ya, karena Rasul itu manusia, tapi manusia bukan sembarang manusia. Rasul makannya Rasul kagak sama kayak makan kita. Rasul mah makannya jarinya pakai 3 gini ya, pakai 3 jari. Kalau kita makan pakai berapa jari? 5 ya, pakai 5. Udah 5 begini pegangnya kalau lagi makan berjamaah nih. Kadang-kadang kan kalau habis maulidan begini biasanya makan ya, biasa makannya pakai terampah gitu, barang-barang supaya dapat banyak. Begini dia ngambilnya, udah begini langsung ngambil lagi penuh di sini kan ya. Tuh kita mah begitu. Rasul mah kagak dari makannya juga begini, sedapatnya. Cuman ntar jangan ditiru, kita juga begini cuman begininya lama gitu tuh. Ya sunnah Rasul kok, wah supaya numpuk. Ini mah bukan sunnah Rasul, sunnah sendiri itu mah. Dari makannya ikuti Rasul. Karena Pak Bu, dari makan ini akan timbul daripada giroh ibadah, daripada kesehatan. Dari segi makan itu udah ketahuan kesehatan kita, giroh semangat ibadah ketahuan. Kalau orang makannya banyak ama ibadah malas. Kalau bapak-bapak yang malas ibadah berarti banyak makan. Titik. Silahkan buktikan ya, silahkan buktikan itu kama qala Rasulullah, kama qala ulama. Banyak makan jangan banyak makan. Maka Rasul itu sangat khawatir umatnya yang perutnya gede-gede. Itu khawatir Rasul. Mengapa? Karena banyak mereka yang perutnya besar itu mereka malas ibadah. Maunya apa? Maunya senang, gak mau puyeng, pengennya tidur terus. Subuh jam 12. Kalau lagi nggak kerja, dibangun Nabi Pak, adzan di masjid baru adzan katanya. Bah, ono udah komat, baru komat. Bah, tetangga udah pulang, biarin. Bah, bangun, udah jam 7, kagok. Wah, Masya Allah, Bu, Pak. Kalau orang itu sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar, dia sholatnya waktunya itu bukan di waktunya. Sholat subuh di waktu zuhur atau sholat zuhur di waktu asar tanpa uzur, itu kata Rasul, orang itu sudah masuk ke pintu dosa besar. Sudah ada di depan pintu dosa besar. Nih Bu nih, kalau kita sholat zuhur, sholatnya di waktu asar tanpa ada uzur. Kagak sholat zuhur, gampang ntar aja dah. Ntar sampai masuk asar. Masa udah asar ya, belum sholat zuhur, qada zuhur dulu. Kan wajib qada, wajib dibayar. Tetap sholat wajib qada zuhur dulu. Kodonya wajib, tapi kita sudah masuk ke pintu dosa udah ada di pintunya kita. Dikit lagi kejeblos ke dosa besar. Masya Allah. Tuh ya, makanya hati-hati dalam makan. Makan itu baiknya berhenti makan sebelum kenyang. Siap? Ada makan gantar nih? Enggak? Ya, kalau enggak jangan minta. Ya mendingan pulang langsung ntar beli nasi goreng di jalan. Masya Allah. Berhenti makan sebelum kenyang. Itu yang Rasul biasa kerjakan. Dan makannya juga Rasul mah ngambilnya nggak banyak sedikit, ngunyahnya lama, biar lembut, biar nggak ada penyakit dalam tubuh.
Karena usus kita jangan sampai menggiling lagi. Nanti kalau pengen tahu, tanya di sini banyak ahli kesehatan ya. Kalau makan ngunyahnya lama jadi lembut itu menjadi kesehatan atau tidak, tanya aja. Itu Rasul ajarannya kayak begitu. Ngunyahnya lama gitu kan. Sudah lembut baru ditelan. Kita jangan ngikutin burung. Kan ada burung bondol itu kan. Ya burung-burung sawah itu kan. Burung-burung sawah waktu saya kecil itu kalau habis dari sawah dapat burung anakan, kita kasih makan beras kita punya, kita pamain tuh di burung. Itu kalau belum nyampe tenggorokan belum berhenti itu burung. Itu kita jangan makan ngikutin burung. Karena Rasul kita dari bangsa manusia. Kita ikutin cara makannya, cara tidurnya kita ikutin. Rasul tidur dalam keadaan punya wudhu. Rasul tidurnya cuma mata doang, hatinya kagak tidur. Kita mah kagak bisa kayak begitu mah. Ya Pak ya? Ada nggak yang matanya tidur, hatinya kagak? Kagak ada. Kita mah kalau mata tidur semua tidur. Apa yang keluar dari tubuh kita kaki kita kagak tahu. Kadang-kadang kan kita tidur, mata tidur, terus dari belakang ada yang keluar, kita mah kagak tahu. Kadang-kadang kata bahasa orang dulu, tidurnya lelep banget sampai ada anjing ngejelatin pantatnya kayak kagak kerasa gitu kan bahasanya, saking lelepnya. Masya Allah, jaga daripada tidur kita. Tidurnya Rasul itu posisinya miring sebelah kanan. Rasul setiap kemana-mana Rasul tidak tinggal doa, bismillah tidak ditinggal. Baca doa sebelum tidur, Rasul membaca bismillah 21 balik. Itu penjaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang zalim. Ya, dari hal-hal yang zalim. Dulu ada orang waktu zaman Belanda, kalau Belanda mau masuk ke rumahnya atau rampok maling masuk ke rumahnya kagak bisa aja, kagak kelihatan aja. Ada yang kagak kelihatan, ada yang ngelihatnya itu ada sesuatu yang menyeramkan gitu, macem-macem. Pas ini orang ditanya, Kong punya amalan apa? Kagak punya amalan. Kali Kong pernah puasa apa gitu yang hebat-hebat? Boro-boro. Terus ini Kong orang-orang pada habis dirampok, dimaling, Kong aman baik. Apa ya? Itu pengen tahu. Gua mah dulu waktu dapat ilmu dari guru gua amalin sampai sekarang. Gitu kata Singkong. Apa Kong ilmunya? Semenjak dikasih ama tuh kiai dari zaman muda sampai sekarang udah tua, kita kagak tinggal. Kalau mau tidur, sebelum tidur baca bismillah 21 balik. Itu kagak pernah ditinggal. Masya Allah, diamalin dari semenjak muda sampai sudah tua. Pantes Pak, dari muda sampai tua udah istiqomah, luar biasa. Kita mah ngedenger baru kemarin diamalin, pas itu udah kemalingan motor katanya. Wah, kagak bener tuh bismillah. Nyalain bismillah, bukan bismillahnya yang salah. Kitanya belum istiqomah. Istiqomah itu nanti menata hati, menata diri supaya cinta kepada Allah, supaya yakin kepada Allah. Istiqomah itu intinya menata diri supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih, mulai malam ini nih, ikuti tidurnya miring ya. Kepalanya sebelah lor, kakinya sebelah kidul, atau kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan, miring, tidurnya miring. Itu arah Rasul. Sebelum tidur punya wudhu, biar nanti kalau malam ngimpinya yang baik-baik. Ngimpinya yang baik-baik. Tuh ngimpi baik, mimpi didatangi orang soleh. Itu suatu kebaikan. Kalau kita malam bermimpikan orang-orang yang baik, itu alamat baik ya.
Tapi kalau kita malam mimpi yang tidak baik, jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau kita malam mimpi yang tidak baik, bangun kita meludah 3 kali ke kiri, ya, meludah aja. Cuman jangan sampai banyak ludahnya, gitu aja. Ya, jangan dikumpulin ludahnya baru dibuang, jangan sengaja ngumpulin ludah, asal gitu aja 3 kali. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa kepada kita. Itu pituah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita itu dapat petunjuk, dapat firasat daripada tidur kita. Kadang-kadang kayak gitu. Kita akan mendapatkan kebaikan kalau dari mimpi kita didatangi oleh guru-guru kita, oleh para ulama. Itu insya Allah bakalan datang kebaikan buat kita. Seperti Rasulullah, ibunya pada waktu hamil didatangi oleh para nabi, dalam tidurnya didatangi, itu akan beralamat baik. Bayi yang dikandung akan menjadi orang yang derajatnya tinggi. Gitu ya. Maka kita pun kalau pengen punya derajat tinggi, di saat kita mau tidur, kita punya wudhu dan kita baca Bismillah 21 balik, tidur kita, insya Allah akan angkat derajat kita. Allah akan jaga kita, keluarga kita dan harta kita dari orang-orang yang zalim. Ya Pak ya? Iya, tuncamkan. Masih banyak. Kalau kita mencontoh Rasulullah itu luar biasa, tidak bakalan habis semalaman, 2 malam, 3 malam tidak bakalan habis. Karena Rasulullah itu adalah bahrul ulum, lautan ilmu, tidak ada habisnya. Maka dari itu hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, penyampaian singkat saya pada malam ini ada manfaatnya, khusus buat saya pribadi dan umum buat para hadirin wal hadirat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan silahkan amalkan apabila ada yang baik menurut jamaah sekalian. Dari saya demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Doa. Mari pengajian malam ini kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabarakta li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal man wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taglaqu bi anna baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Mabarik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa jami'i ma a'taitana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan kasiran halalan tayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.